Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Saya Agustina Haryanti dari kelompok 1, tepatnya kelas 11/4. Di sini saya akan mewawancarai pemilik dari warung Bu Siti berjualan nasi jagung di Jalan Barito. Baik Ibu, izinkan saya bertanya beberapa pertanyaan mulai dari latar belakang, ide usaha, serta biaya produksi dalam usaha nasi jagung. Oke, sebelumnya izin saya bertanya, nama Ibu siapa ya? Bu Siti. Nah, lalu pertanyaan pertama, apa alasan Ibu memilih usaha makanan tersebut? Ya, itu kan makanan khas tradisional Madura. Ya, khas Sumenep. Jadi saya jualan itu ingin maju, maksud saya. Nah, ingin memperkenalkan khas produksi, maksudnya makanan khas Sumenep. Itu yang saya masuk. Siap, terima kasih. Lalu pertanyaan kedua, apa harapan Ibu untuk usaha makanan ini ke depannya? Harapan saya, ingin saya mengenalkan makanan ini biar orang-orang sini tahu kalau saya ini jualan nasi jagung khas Sumenep, biar terkenal, maksud saya kayak itu. Siap. Terus apa sih yang membuat Ibu tertarik gitu menjadikan nasi jagung sebagai makanan yang dijual? Ya memang saya suka itu, bener apa ya, kalau membikinkan itu ribet. Nah itulah, bangunnya tengah malam ya sampai selesai subuh baru bisa jualan, baru selesai kalau masak-masak. Tapi saya memang seneng memang, saya khas produksi Madura ini saya senang. Nah itu saya ingin memperkenalkan itu ke, maksudnya ke pelanggan. Nah maksud saya kayak itu, biar terkenal kalau produksi apa ya, makanan khas Sumenep, nasi jagung. Nah itu kelapa rujak itu kan terkenal. Jadi cuma saya tambah pakai urap-urap. Ya. Terus apa saja lauk atau pelengkap yang biasanya disajikan bersama nasi jagung? 1 urap-urap ya. 1 tahu tempe pelapa rujak. 1 cakalan pelapa rujak. Terus satunya lagi terong balado. Nah ditambah lagi ikan asin. Nah itu ditambah lagi cengenya, cenge petis sama timun sama tomat. Nah itu. Boleh tanya gak Bu, apa kekuatan utama dari usaha yang Ibu jalankan? Ya kekuatan utama itu dari apa ya, dari hati yang apa, kepingin aku usahanya, kepingin maju, kepingin kan harus bagaimana caranya, kan harus kuat kan, itulah. Terus selanjutnya, apa kelemahan yang dimiliki dari usaha Ibu? Kelemahannya itu kayaknya tidak ada kelemahannya, cuma kelemahannya itu ya apa ya, cuma pokoknya kita jualan nasi ini harus fit lah, maksudnya harus tidak boleh lemah lah maksudnya. Mungkin dari harga bahan baku yang naik. Iya, sekarang ini cabai besar naik ya, cabai kecil turun, cabai besar naik. Terus biasanya pakai sayur daun singkong, bahasa Indonesia kan daun singkong, kalau daun sini kan sabreng. Nah itu kalau musim panas kayak ini nggak ada tumbuh, jadi mahal itu, maksud saya. Itu kalau anu sini kan enak daun sabreng daripada yang lainnya. Itu kalau dibuat pura-pura tuh enak, maksud saya.
kata orang pembeli. Hmm, Ya itulah masalahnya, ini musimnya panas jadi mahal sekarang ini. Yaitu yang saya jadi nggak bisa Ya. Terus apa peluang atau keuntungan yang bisa dimanfaatkan dari kondisi pasar saat ini, Bu? ya kondisi pasar sekarang ini, kalau Lombok mahal, ada yang lain murah, ya itulah pokoknya kita harus bisa membagi mana yang mahal mana yang murah, itu harus bisa milah-milah, harus bisa. Lalu Ibu, apa ancaman yang mungkin dihadapi usaha ini? Kayak ada komplain-komplain dari pembeli atau apa gimana, Bu? Nggak ada komplain-komplain dari pembeli, cuma pembeli itu sukanya kayak ini, misalnya aku nih harus kuat, harus bisa jualan terus itu. Kalau saya nggak jualan, banyak yang komplain, ini sudah lama saya nggak jualan, oleh ada keperluan lain lah, maksudnya kayak itu harus jualan. Jadi orang otomatis kesini apa itu, nggak jualan Bu Siti kayak itu. Nah saya ya jadi nggak enak, resah, sebab ada keperluan lain lah, maksud saya kayak itu. Saya pernah kan badan harus fit, itu bisa sakit, bisa apa kan, bukan enteng pekerjaan ini. Nah itulah maksudnya. Siap. Terus boleh tahu nggak, Bu, apa alat yang dibutuhkan saat proses produksi? Apa aja, misal kompor atau apa gitu? Ya kompor, ya panci, ya sobluk kalau buat anak nasi jagung, ya penggorengan kayak itu, ya cobek buat sambal. Ada ndak, Bu, kayak alat khususnya gitu? Entah buat nasi jagungnya atau lauk-lauknya? Ya ada ya sobluk itu yang buat di kompor itu kan, mesti karena itu alat khusus. Kalau kayak wajan besar itu buat ikannya kayak itu. Siap. Terus pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Bahan baku apa saja yang diperlukan dalam produksi? Ya sayur, ya tahu tempe, ya cakalan, ya timun, ya kecambah, ya tomat, yaitu pakai petis kalau mau bikin sambal. Nah kayak itu, misalnya kalau kalau sayur kan bahannya ya kayak itu, kalau daun singkong bahannya buat urap-urap, niur, kelapa maksudnya itu. Sip. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah proses pembuatan produk dari awal hingga selesai jadi? Oh dari awal, Ya. dari awal itu saya bangun jam 1 malam, ya bangun jam 1 malam. Kalau sore saya sebelum tidur, saya itu nyuci beras jagung itu sama beras putih. Nah itu cuci dulu biar nanti malam nggak ketinggalan waktu, maksudnya waktu kan dimanfaatkan. Ya. Ya kalau orang jualan, waktu itu adalah uang. Nah itu jadi mulai jam 1 malam saya bangun, itu bukan mana nasi dulu, masak sayur dulu, sayur yang sabrang itu lama 1 jam. Nah itu selesai itu sayur-sayur, nah selesai itu masak tahu tempe. Saya bukan bikin apa bumbu-bumbunya disiapkan, tahu tempe, masak tahu tempe, cakalan itu sampai antara jam 2:30. Nah itu 2:30 itu ikan-ikannya. Nah selesai 2:30, selesai subuh, sholat subuh, baru nasinya naik sampai jam 5, 5:30 baru
Pokoknya semuanya selesai semua itu sampai 5:30. Siap, terima kasih Bu. Terus boleh tanya lagi enggak Bu? Berapa modal awal yang dibutuhkan buat memulai usahanya Bu? Ya tergantung. Kalau ingin menunya banyak ya hampir 500, 600. Nah, kalau menunya ndak ingin banyak ya 400. Siap, terima kasih Bu. Terus bisa dijelaskan Bu, rincian harga dari biaya produksinya dan berapa porsi yang dihasilkan dalam sekali masak? Satu porsi saya jualan itu 10.000. Tuh, 10.000. Kalau semuanya 10.000 tinggal nih orangnya itu mintanya seberapa, nambah apa enggak. Kalau enggak nambah, kalau porsi biasa ya 10.000, 12.000. Lihat permintaan sudah, maksudnya permintaan pembeli. Kalau untuk rincian harga bahan bakunya Bu, kayak beli beras jagung ini berapa, terus beli lauk pauknya berapa gitu Bu? Oh, kalau beli beras jagungnya itu kalau satu kantang itu harganya antara 32. Kalau di sini, kalau di pasaran 28 selisihnya. Itu kalau ikannya mahal cakalan, kalau angin-angin gini ya bisa 50, 41 itu. Cukup mahal juga ya Bu ya. Terus berapa harga jual per produknya? 10.000 kan ya Bu. Kalau untuk menu-menu yang lain Bu, berapa harganya Bu? Oh, nggak ada menu lain, cuma kan saya khusus nasi jagung. Nggak ada nasi ikan, nggak ada saya. Pernah saya jualan nasi ikan, nggak ada yang beli, yang malah yang orang suka itu khas nasi jagung khas ini, khas Sumenep. Kalau satu kali masak itu biasanya menghasilkan berapa porsi Bu? Apa 10 apa 5? Kalau satu kali masak ya banyak porsinya, kan dilihat dari yang pembelinya. Dari jam 9 habis, jam 10 habis sudah. Berarti gak tergantung ya Bu, targetan ya Bu ya. Oke, terus hambatan apa saja kendala yang sering muncul dalam proses produksi Bu? Yang sering kendala pasti ya kompor, kadang nggak ada gas, osang kadang nyari gas itu. Kalau matinya pagi, kalau matinya tengah malam, nah, kan harus ada persiapan, makanya harus ada persiapan gas berapa itu harus ada. Apalagi dulu waktu telat, kan pernah telat di sini, pernah nggak ada gas kan berapa bulan yang kapan itu kan nggak ada gas. Sampai kemana-mana jam 1 malam itu nggak ada gas. Jadi kendalanya itu kalau bahan sudah siap, gasnya nggak ada, pas musim kayak itu musim nggak ada gas, telat masuk ke Madura nggak ada, ya sudah nerima. Ada gak Bu solusi buat mengatasi hambatan yang seperti itu? Ya ada solusinya, kita harus sabar cari sampai ketemu. Nah, karena kalau sudah ketemu kan apa solusinya, itu harus punya simpenan gas yang banyak, misalnya ada 4, ada 3, itu solusinya. Oke, baik, terima kasih ya Bu Siti. Semoga apa yang Ibu jawab dan yang saya tanyakan bisa bermanfaat buat orang yang menonton juga. Sekian, terima kasih atas wawancaranya Bu Siti, dan saya Agustina Haryanti selaku anggota dari kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.